Seks edukasi itu adalah bagaimana kita mengajarkan mereka bertanggung jawab atas karunia alat reproduksinya. Tah eta, betul nggak? Dalam pisan. Lagi ngapain cantik? Lagi sapu-sapu, terus lu suruh IG live. Jadi sapu gue berhenti. So rajin banget ya gue. Sakain lagi makan rengginang di belakang. Teh, ayo kita mulai yuk tentang Boleh. bagaimana membicarakan ini. Kan suka kagetan ya. Kita mah kalau jadi orang tua mah nggak boleh kagetan, bukan? Nah, silakan Teh. Ini teh bahas tentang si sex education. Ya, atau seks. Edukasinya dulu. Jadi Oke, kan boleh. lagi nggak ngomong tentang spek sama skill. Tuh. Padahal gue ngebahas itu nanti. Itu mah buat kita spek sama skill, nyepek sama Nanti nyekil. usia after remaja ya kita bicara Ember. spek sama skill. Ya. Jadi kan gini, sebenarnya kan kita udah pernah IG live yang dulu tuh yang predator seksual ya. Yang Ya. grooming ya, pelakunya groomer ya, gitu. Nah, ternyata rata-rata dari korban itu tidak pernah mendapatkan pendidikan seks yang benar di keluarga, gitu. Karena ternyata tuh banyak banget miskonsepsi kalau anak nanya seputar masalah seks, orang tua tuh biasanya kalau nggak mati gaya tuh panik gitu, Bu Bunas gitu. Karena di kepalanya orang dewasa itu, apakah pendidikan seks itu sama dengan pendidikan nge-seks? Kan gitu. Nah, itu masalahnya karena kita orang dewasa yang udah pernah berhubungan seksual, senggama atau seksual intercourse, kita jadi mikirnya bahwa kita harus mengajarkan sampai seperti itu gitu ya. Terus jadi mikir, terus kita kadang-kadang jadi flash ya di kepala adegan kita melakukan padahal bukan gitu. Jadi seringkali kita nggak ngukur bahwa anak mungkin nanyanya tuh nggak sedetail yang seperti kita bayangin sebenarnya. Karena memang anak itu kan curious ya gitu. Jadi itu dulu miskonsepsi ya. Kita benerin pendidikan seks nggak sama dengan pendidikan nge-seks atau hubungan senggama tadi. Ini Betul. apa? Jadi pendidikan seks itu adalah pendidikan tuh tiga kata kuncinya. Pertama dia ngebimbing gitu ya. Kedua dia mengasuh. Ketiga melindungi si anak. Membimbing, mengasuh, melindungi si anak biar. Nah, biar si anak itu tahu arti, itu yang pertama ya. Terus fungsinya sama relasi seksual itu seperti apa. Jadi karena cakupan pendidikan seks itu luas. Dari mulai ngenalin anak anatomi tubuh aja, organ tubuh. Ya. Begitu ke fungsinya. Nanti maju lagi ke body image nih. Konsep diri tubuh anak ya, gue pendek, tinggi, warna kulit gue putih, hitam, pesek, atau whatsoever gitu. Terus nanti maju lagi stepnya ke identitas gender, peran gender gitu ya. Nah, nanti sampai situ nanti baru ke tahap yang apa sih ekspresi cinta sama si kasih sayang di dalam si pendidikan seks itu. Itu kira-kira sebetulnya ruang lingkup si pendidikan seks itu ternyata luas gitu dibandingin yang selama ini miskonsepsi. Jadi intinya pendidikan seks bukan sama dengan seks gitu. Ya, pendidikan seks bukan sama dengan nge-seks. Dan buat kita sebagai orang tua, jangan pernah berpikiran bahwa pengalaman kita sedang ditanya oleh buah hati kita. Tidak sedalam itu. Orang tuanya GR. Orang tuanya GR. Izin cerita ya, ini kan kalau kebodohan mah mesti dibagi-bagi. Tapi kalau misalnya achievement, kadang kalau dibagi nanti disangkanya sombong gitu ya. Nanti lu Tapi ria. kalau ria. Nah, kalau misalnya kebodohan mah kudu diceritain gitu ya, supaya kita kasih contoh, jangan ngelakuin lagi kebodohan yang sudah dilakukan saya, begitu ya. Izin cerita ya. Suatu hari, si Pro yang sulung gitu ya. Kemudian dia lagi habis di usia belajar bisa baca SD artinya ya. Nah, jadi kan kalau anak yang baru bisa baca, segala dibaca. Semua lewat mana dibaca. Ini baca, yang di botol dibaca, apa dibaca. Begitu kan ya, di buku dibaca. Kan gitu ya. Pelang iklan sedot WC, toh dibaca. Semuanya dibaca gitu ya. Nah, suatu ketika si Pru bertanya sama aku,
kelas 1 SD lagi belajar baca. Bu, ML tuh apa? Terus aku syok. Itu umur berapa? Aku kelas 1 SD 7 tahun. 7 Aku tahun. Oke. deg-degan. Ngadek-dek lutut aingnya gitu ya. Anak kelas 1 SD nanya soal ML gitu ya. Terus aku bilang begini, Kak, ML itu adalah sebuah, kan ini kan sok bijak ya, sok tua, karena merasa segalanya lebih tahu. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suami istri. Dan kegiatan itu ada tujuannya, yaitu untuk bisa punya anak. Saya bilang begitu. Dia melongo nggak? Melongo. Melongo. Terus dia ngeluarin. Dia tuh di depannya dia, kami kan lagi makan di restoran ya. Dia keluarin di meja gitu. Dia bilang, enggak, aku nanya, ML ini apa? Gitu. Mililiter, Bo. Dia tanyanya gitu. Kejauhan, Bo. Lu ke planet mana mikirnya, ya kan? Dia bingung bacanya ML tuh apa gitu. Dan aku dihina-hina selama 1 tahun sama Gilang. Thank you. Pasti enak banget sih kan Gilang ngetawain lo. Karena dia jarang mendapatkan momen itu. Momen buat ngebully lo. Kapan lagi bubu gue yang super cerdas itu bisa terlihat stupid gitu. Bodoh. Lanjut. Jadi artinya seks itu bukan tabu, pendidikan seks bukan tabu, dimulailah dengan menyebutkan organ reproduksi secara benar, seperti layaknya kita menyebutkan organ tubuh yang lain. Jantung, tangan, apa semuanya begitu kan ya. Jadi nggak usah dibilang apa sih mawar, kan begitu kan istilahnya apa sih? Ya, itu Kalau kan sama penis kayak sama kasus vagina. itu apa kalau di apa tayangan kriminal sebut saja namanya mawar. Nah, kalau vagina kita dari kecil disebut mawar, terus kan bingung ya. Ini tokoh ceritanya ada alat kelamin, terus disorot kan anak akan bingung ya, kebayang ya maksud gue. Aduh, sakit perut setiap ketemu pasti terpikikan. Jadi mulailah dengan menyebutkan organ reproduksi dengan benar gitu ya Teh Iva. Silakan lanjut Teh Iva mulai dari situ bahwa itu tidak tabu. Nah, kalau nggak kena gini, yang masih ngerasa orang tua tuh tabu ya, menurut aku itu miskonsepsi yang perlu ditinggalin. Kenapa? Karena ada 3 hal kunci yang kita suka nggak ngeh. Orang tua lebih fokus ngajarin anak calistung dari kecil instead of melindungi diri. Kalau aku lihat kebanyakan ya. Padahal fungsinya itu 3. 1, kenapa penting? Anak tuh dapat bekal pengetahuan secara jelas dan benar. Jadi kata kuncinya clarity kalau buat anak. Makanya tadi dia nanya ML itu apa. Dia cuma pengen tahu singkatannya. Lu kegiatan aktivitas yang produktif dan menyenangkan. Gue lanjut sebelum gue sakit perut lagi nih. Iya, lanjut. Ada. Yang kedua nih, kenapa penting? Kedua. Yang penting, anak itu belajar punya kesadaran bertanggung jawab. Ini yang orang suka nggak orang tua. Jadi kalau lu canggung, lu mikir, anak gue lagi dilatih bertanggung jawab terhadap organ seksualnya, bukan hanya buat dirinya. Dia juga harus menghormati organ seksual orang lain. Gitu. Nah itu yang seringkali nggak clear di orang tua, sehingga kalau orang tua udah tahu cara ngajarin itu, anak bisa tahu cara memelihara sama ngejaga. Nah, kaitannya ngejaga masuk ke fungsi yang penting yang ketiga. Anak jadi tahu caranya melindungi diri dari kejahatan seksual. Karena kalau korban-korban penyintas kekerasan seksual udah gede ketika mereka refleksi, udah bisa mengatasi traumanya mau gini. Waktu aku lagi kecil dicemek-cemek, aku bingung. Reaksinya mesti gimana? Mesti gimana? Jadi ibaratnya kalau dia kena dalam zona reptil, dia freezing, Mbak. Dia nggak bisa kabur, nggak bisa lari gitu ya, dia nggak bisa fight, dia nggak bisa ngelawan. Itu yang reaksi ketiga adalah freezing, dia bingung karena nggak pernah diedukasi sebelumnya di rumah gitu. Kenapa itu penting banget kita ninggalin bahwa pendidikan seks udah nggak tabu tuh, menurut aku udah kekeliruan ya kan. Misalnya gini, di Quran dikatakan bahwa berhubungan seksual itu adalah zina kalau nggak sama pasangan yang sah dan legal. Tapi lu nggak ajarin anak lu haunya, benar nggak?
betul. Jadi nggak bisa kita doktrin anak, apalagi usia balita, tapi kita nggak kasih skill how to protect Mm-mm. badinya. Jadi isu Mm-mm. pertama adalah yang harus diurus adalah masalah tubuh. Jadi kalau ditanya sejak kapan sih ngajarin pendidikan seks, tadi Bu Buna sudah sebutin ya, Mm-mm. dari cara menamai organ kelamin itu bahasa sesungguhnya. Nah itu dari umur setahun ternyata. Jadi sedini mungkin itu kan orang nanya, ada yang suka gini, menurut lu nih Bu Bunas ya zaman kita dulu, Iya, iya. sejak kapan waktu yang tepat ngajarin anak, ngajarin pendidikan seks? Waktu zaman dulu lu mikirnya usia berapa? Karena lu kaget kan tadi waktu si Iya, Pru nanyain si iya, ML itu. iya, iya, iya. Ibuku ngobrol soal itu waktu aku menstruasi yang pertama kali SMA kelas 1. SMA kelas 1, pasti remaja kan? Iya, iya. Nah, Tua gue juga banget sama. dia. Tua banget kita angkatan. Salah. Kita Mak, gua angkatan mah generasi salah. baby boomer lah. Zaman dulu kan gak ada sekolah orang tua, bener gak? Bener, bener, bener. Iya, iya, baru nggak. Si Baru mama teh ya kan? mana? Iya, tua Nah, banget itu tuh aku. biasanya tanda kutip ya, sebetulnya super Mm-mm. telat, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa ada tips caranya untuk replacing si momen super telat itu, it's Mm-mm, okay. mm-mm, mm-mm, Tapi mm-mm. dari umur 1 tahun, ketika anak udah bisa ngomong, Mm. kan Mm-mm, biasanya dia babbling dulu anak ya. mm-mm, Kata-kata tuh ba 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 mama mama papa papa mm-mm, papa pipis mm-mm, pipis. Nah, mm-mm, gitu kan. Nah, jadi mm-mm. nanti pada saat ngajarin si anak udah bisa ngomong lancar, kan ada lagu tuh apa sih Mm-mm. yang zaman kita kecil, telinga mata pundak kaki gitu doang kan, Iya, 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 iya. tapi nggak pernah kan bahwa bagian misalnya laki-laki penisnya Mm-mm. disebutin, anak Iya, perempuan vaginanya disebutin, biasa kan iya. apa kue apem gitu ya kalau Iya, iya, buat, iya, bener iya. kan zaman kita dulu. Terus Betul. laki-laki apa burungnya Iya. gitu ya, titit aja udah nggak pernah kan zaman dulu. Kita ngomong gar banget. Jadi kita suka pakai kata pengganti yang sebetulnya itu Kalau jangan. kalau kalau yang Teh Iva sebutin itu pasti kecil. Tanya dong kalau besar. Kalau besar Kalau orang besar. bilangnya apa sih? Apa bilangnya coba? Lontong kan? Kalau nggak Kalau kentongan. Astagfirullahaladzim. Allah, Kenapa kita jadi begitu ya? aduh ya, Aduh, pembahasan ya. kita harus Sebut banyak aja dengan udah astagfirullah. penis gitu loh. Nah, jadi maksudnya berarti problemnya tuh ada di kita. Problemnya karena kita nggak pernah terpapar, Mbak. Pasti kita canggung. Maka kata kuncinya itu satu, tenang. Kata Setenang kuncinya satu. menjelaskan ml adalah mililiter kan. Tapi kan lu tadi Iya. nggak tenang. Jadi lu terlalu kemana-mana kan ngejelasin. Terlalu textbook, so tahu. Mentang-mentang tua kalian ngajarinnya kemana-mana padahal semudah. Ternyata simple thing. Nah, ini menjawab nih Teh Iva, izin Buati 107 ya, sahabat kita. Teh Iva, saya nggak pernah ngajarin anak seks. Takut cerita ibu-ibu tetangga saya. Kalau dia cerita, anaknya penasaran. Semenjak sang ibunya cerita, maka tunggu. Kalau dia cerita, anaknya penasaran. Semenjak sang ibunya cerita, umur anak 15 tahun Teh. Tapi setelah 1 tahun, anak hamil, ibu stres. Oh, begitu. Baik. Nih Teh Iva signalnya lagi kurang bagus. Saya akan mencoba untuk menghubunginya kembali. Baik ya. Memang Teh Iva lagi ada di Bandung saat ini. Sehingga signalnya suka putus-putus. Jadi tenang, kalau putus saya akan sambung lagi. Nah ini dia Teh Iva. Teh Iva tadi Mbak Wati nanya, cerita tetangganya itu punya anak umur 15 tahun. Iyo dicerita jadi penasaran yo jadi hamil. Sekarang ibunya stres. Oke. Aku izin tunda dulu ngebahasnya boleh ya. Jadi kita masuk dulu Boleh, ke boleh, tahapan boleh. usianya, boleh nggak Bu Bunas? Bu Wati bentar ya, gitu ya. Nah, Iya. jadi itu kan terjadi sih case itu karena berarti kan kita bisa learning ya dari usia kecil itu nggak pernah diajarin nama organ tubuh seksualnya secara clear. Kan inget ya, anak itu kuncinya clarity aja. Karena di berpikirnya itu masih apalagi pre-konkret. Nah, sebetulnya anak itu nggak tahu itu namanya kegiatan seksual. Tapi sebetulnya kenikmatan seksual itu anak udah dapetin dari tahap umur 1 tuh namanya tahap kenikmatan seksual oral. Makanya kan suka gitu kan, ngedot gitu ya, karena itu adalah memori dia disusuin ibunya atau disusuin sama si susu botol.
gitu ya. Jadi itu disebutnya kenikmatan tahap si oral. Nah, usia 2, tadi kan ada yang usia 1 ya. Usia 2 itu kita ajarin fungsi dari si nama organ tubuh. Tangan kanan buat megang sendok, Makan. makan, nulis. Tangan kiri gitu ya. Nah, kalau yang nggak kidal kan kita akan ajarin nyeboknya pakai tangan kiri gitu. Nah, di situ sebetulnya transisi 2 ke 3 tahun itu masa tahap toilet training. Di situ sebetulnya pendidikan seks itu adalah mengajarkan caranya nyebok sampai bersih. Dari mulai pipis sampai BAB. Nah, saya minta banget ya para bunda ini terutama, jangan malas ngajarin nyebok untuk kemandirian anak. Seringkali kita kasih ke babysitter karena kita sibuk segala macam. Kita kan nggak pernah tahu babysitter itu adalah orang lain, ya betul nggak? Gitu ya di situ. Nah terus misalnya dari mulai megang showernya atau apa, gayung. Ya berarti kalau misalnya ngebersihin kotoran jangan ke depan. Nanti semua kotoran masuk ke penis atau vaginanya gitu. Betul. Termasuk ngajarin mandi. Itu tuh pendidikan seks, ngajarin mandi. Jadi misalnya jangan gini, aduh anak kita kebelet pipis. Misalnya di mall ya sebelum pandemi aku suka lihat ganti baju di luar gitu. Nah itu tuh menurut aku tuh gak boleh. Jadi pendidikan seks termasuk lokasi privacy itu misalnya di kamar mandi, di toilet baru boleh baju dibuka. Itu sebetulnya udah underwear rules ya gitu. Nah di situ sebetulnya usia nanti kalau dia udah ngerti usia 3 sama 5 itu diperkuat lagi tuh si toilet trainingnya. Jadi jangan sampai gini, mandi yang bersih ya, tapi anak nggak dikasih tahu caranya. Jadi kalau ke anak usia 2 sampai 5 itu benar-benar konkret. Cerminnya kalau bisa seluruh tubuh. Mana kepala beneran dipegang. Jadi jangan mana kepala terus kitanya gini. Dari kaca pinggang, dari main handphone. Jadi sama-sama kayak mirroring mana. Oke, ini mata mama, ini mata kamu, ini hidung mama. Nah, ini pundak sampai ke organ si alat kelamin. Jadi anak nggak canggung, kita nggak canggung. Udah gitu balik badan. Seringkali kan anak lupa gosok punggung. Makanya suka banyak yang gatel kan anak-anak kalau mau tidur gitu. Laki gue juga suka gitu. Nggak tahu nih, dia bersih nggak dari kecil. Suka agak juga. Nah, makanya jangan suami mandinya mandi kucing. Gua duga gitu ya. Kalau udah gede mandinya mandi tiger ya. Lanjut. Nah, jadi misalnya sampai ngegosokin anduk gitu, itu sekonkret itu. Gimana cara ngebersihin selangkangan. Biar apa? Biar anak itu punya self care dari kecil. Karena tugas anak usia 35 adalah kemandirian dari mulai ngancingin baju, pakai sepatu sendiri sampai ngebersihin selangkangannya. Nah, masalahnya kita suka nggak percaya. Nah, biar kita nggak percaya, kita tongkrongin. Ingat, teori jangan kayak teori cabe. Kita ajarin sehari, anak langsung bersih, ya enggak. Tapi kan pelan-pelan kita lihat. Jadi, lama-lama kita lepas. Nah, setelah itu baru kita ajarin di sini. Usia 35 itu nggak sekadar fungsi. Tapi area privacy under rules. Betul. Nah, udah misalnya dia nyebokin, "Ma, aku udah bersih belum?" Untuk tahap awal kita bisa, nih ini masih kotor. Jadi gini loh, jangan jijian. Demi apa? Demi keselamatan anak. Emang mau anak kita dicebokin sama predator? Kan nggak mau. Atau kita kasih sama orang kita percaya taunya anak kita diapa-apain, ya enggak? Gitu ya. Itu berangkat dari kitanya dulu. Nah, abis itu ketiga kata kunci itu bisa dikenalin sama anak. What? Apalagi aku lupa. Who sama how. Nah, kayaknya aku udah ngirim gambarnya, boleh deh diliatin aja. Nah, jadi Teh Iva gambarnya entah kenapa ini nggak bisa keluar di handphoneku. Nah, coba kalau yang laki-laki perempuan itu Teh Iva punya di handphone atau di komputer nggak buat dikasih? Entah kenapa aku mencoba, ini nggak bisa masuk-masuk dari tadi. Dan yang semoga tidak terbalik ya, kan. Iya. Tapi kalau kebalik aku bisa baca dari belakang ke depan kok. Coba teman-teman jago nggak baca kebalik? Iya. Bentar, kebalik nggak ya? Enggak. Ya, jadi ini buat anak perempuan ya Teh Iva ya. Ini adalah buat anak perempuan. Yang paling atas adalah apa Teh Iva? Silakan. What? Jadi bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Jadi misalnya sama kita bisa diwarnain nih, ya enggak?
atau ada buku bercerita tuh apa yang favorit aku tuh serial Aku Anak Berani. Atau kita bisa ke Gramedia cari buku anatomi tubuh, kita warnain sama-sama. Misalnya selangkangan, berarti kan di dalamnya ada alat kelamin, baliknya pantat, terus bagian dada, bagian paha gitu ya. Itu berarti yang bagian mana yang nggak boleh disentuh selain ibumu. Karena bapak juga udah nggak boleh sebetulnya di atas usia 23 ya buat apa menjaga gitu ya. Anak perempuan. Kemudian anak perempuan. Kemudian how, dengan cara apa? Nah kalau udah bicara how, itu adalah bicara mengenalkan sentuhan baik dan sentuhan buruk. Oke. Sentuhan baik itu misalnya di luar areal tadi, yang privacy tadi, itu boleh disentuh tapi hanya ditepuk, bukan diremes-remes. Tapi kalau sentuhan buruk udah diremes-remes, masuk ke area privacy yang tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah who-nya tuh ya. Siapa? Nah, misalnya siapa yang melakukannya? Siapa? Apakah kalau misalnya kita inner circle-nya percaya sama ibu kandung, si nenek? Ya, nggak apa-apa. Atau ibu mertua gitu. Tapi di luar itu big no-no. Termasuk babysitter, supir, tukang kebun, apa pokoknya ada di rumah ya. Itu yang perempuan. Yang laki-laki juga sama. Anak laki-laki juga. Ya, aku tahu biasanya kebalik. Ini latihan melatih otak kiri kanan ya. Abis gimana? Oh gini kali. Ya Allah, bego banget sih gue. Bentar ya. Maklum, baby boomer, sabar. Gini bukan? Kebalik ya? Mana? Tetap. Kebalik ya? Tetap ya, tetap. Udah nggak apa-apa. Ya? What, who, sama si how. What, who, dan how. What adalah bagian mana yang boleh dan tidak boleh. Boleh. Berarti itu apa aja? Paha, selangkangan, pantat, dada, gitu loh. Ya, itu harus boleh. Oh iya, ada lagunya tuh kata Mbak Durian Biola, bola tuh. Idola. Oh, idola. Oke. Ada lagunya teh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah, itu pakai itu. Pakai itu. Iya. Makasih. Sip. Nah, jadi tadi apa? What, how, who. How-nya berarti mengajarkan cara sentuhan baik dan tidak baik. Gitu. Ya, jadi yang disebut meremas-remas gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Terus misalnya pokoknya yang apa ya, kalau kamu ngerasa bingung, ibumu tidak pernah lakukan dan orang itu melakukan, itu berarti harus kamu teriak. Waspada. Nah, anak itu harus diajarin teriak. Kan dia kagak ngerti waspada apa kagak freezing ya. Jadi anak tuh paling sulit adalah teriak karena bisa pelaku itu mengancam. Satu. Atau yang kedua, kalau nggak ngancam, ini rahasia kita ya. Nah, jadi kita juga how tuh termasuk ngajarin bahwa nggak boleh berrahasia sama orang tua. Kalau ada yang ngajak main rahasia-rahasiaan di luar ibu, di luar bapak, kamu kasih tahu. Makanya kenapa kitanya mesti tenang. Jangan pas anak nanyain ML terus mata lu yang susananya keluar. Jangan main rahasia sama ibu gitu ya. Kecuali sama suami. Salah ya. Itu kegiatan produktif, menyenangkan dan diridhoi ya, gitu. Ada Mbak Wati nggak di sini? Nah, bukunya Mbak Wati ada. Mbak Wati dong. Ini dia punya buku serial Aku Anak Berani. Nah, ini buat anak balita ya, Mbak Wati. Iya. Saya mohon dikoreksi dong, usianya berapa. Ini aku sering pakai banget, Mbak Wati. Thank you ya buat ngajarin guru-guru PAUD. Dan yang menarik, Mbak Wati ini nggak hanya bikin bukunya, Mbak Nas, tapi anak ular tangga raksasa. Oke. Jadi kalau ular tangga tuh ada angka-angka kan, terus ada yang ularnya turun segala macam. Nah, aku ngelihat skor yang paling tinggi ketika anak bisa teriak. Karena itu yang paling sulit. Dan yang menarik lagi, karena ular tangga raksasa, dadunya juga raksasa dong ya Mbak Wati. Nah, dadunya ini dibuat oleh pengrajin ibu-ibu Sidoarjo. Jadi gue emang gak pernah nawar kalau beli ke Mbak Wati. Jadi ini woman supporting woman kan. Jadi gue gak hanya beli ke Sidoarjo lewat Mbak Lucia Hosbah buat beli dadu raksasa. Teh Iva, ini ilmunya bagus sekali. Ada satu tadi yang Mbak Wati kita masih ngutang loh yang anak umur 15 tahun akhirnya hamil di luar nikah. Oh iya, akhirnya hamil. Nah,
Mas, bentar ya, dikit lagi ya, gitu. Bentar dikit lagi. Kenapa? Iya, iya, iya. Habis umur 3, tadi aku udah bahas sampai umur 5 ya? 5 Iya, kan? umur 5. Nah, umur 5 sampai 8 itu mulai masa ngenalin identitas gender sama peran. Saya anak perempuan, saya anak laki-laki. Kalau anak perempuan, apakah rambutnya semua panjang atau boleh rambutnya pendek? Tapi sebetulnya banyak orang tua yang khawatir di luar dua seks gender itu ada di luar itu juga ada. Nah, itu yang suka jadi pembicaraan pro dan kontra. Tapi secara faktual itu memang ada gitu ya. Teman-teman aku, teman-teman Bubunas gitu ya. Itu adalah orang-orang yang itu di luar dia laki sama perempuan itu sebetulnya kasihan ya. Mereka banyak sekali dapat penghakiman, tapi sebetulnya adalah di luar itu sebetulnya secara gender itu udah diakui bahwa di luar laki dan perempuan itu ada. Itu dulu yang perlu kita clarify. Jadi ketika anak nanti nanya masalah LGBT gitu nggak usah panik gitu, tenang aja gitu, kebayang ya, gitu. Tenang aja bahwa itu memang nanti bisa diterangin kalau misalnya kita agak riku bisa pinjam buku biologi lah bahwa kromosomnya X dan Y-nya nggak seimbang bla 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 gitu ya, kita bisa pinjam dengan si pengetahuan. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini lebih cepet nih menstruasinya. Dulu kan Bu Bunas menstruasinya 15 ya. SMA kelas 1. Gue SMA kelas 2 tuh 16. Nah, anak sekarang itu bisa lebih cepet, anak SD udah bisa betul, mens karena betul, gizi gitu ya, banyak faktor lah gitu. Nah, di betul. masa 8 sampai 13 ini kita nyiapin anak yang akan dan sedang ngalamin menstruasi. Jadi kalau zaman dulu kita baru dikasih tahu apa itu hubungan seksual itu di SMA atau udah kuliah, di masa SD itu memang nggak apa-apa dikasih tahu kalau kita udah punya cukup ketenangan buat ngasih tahu itu. Bahwa kalau kamu udah mens berarti organnya udah mateng, berarti kalau ada penis masuk ke alat kelamin vagina itu akan membuat kamu punya anak gitu. Nah, itu bisa pinjem film sebetulnya. Pernah nonton film Dua Garis Biru nggak, Mbak? Nah, menurut aku itu bagus sih. Aku sangat suka. Terus aku juga jadi ikut nangis waktu ibunya ngegaplok anaknya karena putus asa. Ingat gak tuh adegan? Iya, nah makanya tadi yang Mbak Wati nanya itu tuh mirip dengan adegan film Dua Gadis Biru, bahwa semua ibu itu akan dalam kondisi shocking ya. Antara shocking, malu, terus nggak tahu bagaimana menghadapi dunia dan segala macam. Terus berarti campur aduk masa depan anak gue gimana, apalagi kalau misalnya si anak itu perempuan gitu. Nah, jadi dari kasus itu sebetulnya kita tuh jadi mau tahu apa yang anak konsepkan, apa yang anak terpapar apa gitu ya, sama apa yang anak alami dan anak dengar. Kadang-kadang ya belum waktunya dia udah tahu dari teman permainannya. Kayak misalnya anak umur 8 tahun. Bunda sama ayah suka having sex, nah itu bisa gitu terjadi tiba-tiba di meja makan gitu. Lah, tahu dari mana? Soalnya temanku bilang bahwa ayah sama bundanya sama dia, si temannya itu having sex jadi punya adik. Nah, kalian suka having sex nggak? Soalnya aku belum punya adik. Itu kan gak usah panik ya, kebayang ya. Dia karena dia baru tahu dari temennya, jadi dia nggak ada intensi membayangkan imaji seperti yang aktivitas produktif yang sudah orang dewasa lakukan gitu. Jadi sebetulnya itu sih bakal-bakalnya. Nah, di usia yang tadi buat ditanya, usia 13-18 itu adalah, kan kita pikir kita dulu naksir, gue naksir umur gue kapan yang agak serius tapi versi monyet ya, mungkin SMA lah ya. Tapi anak kecil sekarang tuh udah yang kayak deg-degan. SMA. Lu SD ya? Itu namanya apa? Elektra kompleks. Biasanya naksir kayak apa ya? Jadi kalau ada anak kecil naksir, aduh tantenya cantik banget, omnya ganteng banget. Itu tuh tidak seperti apa, karena apa? Rangsangan seksual erotisnya itu belum berkembang. Jadi jangan panik dulu kalau di usia 3-5. Tapi di usia remaja itu udah ada rangsangan erotis. Di situ kita nemenin, jangan guruin. Jangan lu kayak mamah dede, curi casting. Karena anak itu nggak suka pembicaraan seks itu digurui sama dikotbahi. Jadi kita langsung loncat dosa. Langsung loncat ini tuh hitam putih neraka. Enggak. Orang tua itu ngajarin dulu konsekuensi. Sebetulnya di situ. Itu disebut dengan nganterin anak mempelajari perilaku seks yang beresiko sama perilaku seks yang bertanggung jawab. Nah, di situ harus disesuaikan sama moral gitu ya yang berlaku di budaya kita lah gitu. Baik.
Jadi Teh Iva, kalau misalnya aku rangkum ini semuanya ya, ini ada Mas Ganang. Hai Mas Ganang, katanya hai Bunda. Mas Ganang ini adalah tim kreatif dari acara Buah Hatiku Sayang yang Oh di iya, salam TVRI. kenal Mas Gana. Iya. Nah, Mas Ganang itu aku bilang, Mas Ganang kamu nonton deh Teh Iva. Begitu loh saya bilang. Karena apa? Bahasannya bagus. Dan ini adalah bahasan yang sangat penting sekali untuk menemani anak-anak kita, buah hati kita tumbuh berkembang secara sehat. Karena pendidikan seks beda sekali caranya, tergantung siapa yang menyampaikan. Betul ya? Gitu loh. Dan dengan cara yang tepat, dan kita profiling kebutuhan informasi anak dengan pas, maka insya Allah anak kita selamat. Itu buat saya. Kalaupun ternyata semuanya tadi yang Mbak Wati sampaikan, udah diceritain, ditemenin, kok ya umur 15 tahun bisa hamil di luar nikah ya. Artinya memang ada sesuatu jalan lain yang memang Tuhan mau kasih buat kita. Gitu. Intinya sih aku gitu. Biasanya gini, kan anak itu ketika dia hamil sebelum menikah, pasti melakukan hubungan intercourse-nya nggak akan bilang-bilang dong. Pasti dia punya secret activity itu kan. Persoalannya adalah dia nyaman nggak sejak kecil berkomunikasi masalah seputar seksual. Karena gini, jangankan ngomongin masalah seksual yang dianggap tabu dan risih ya buat banyak orang tua. Apakah sudah connection before correction nggak? Itu dulu sih Mbak Nas, pasti balik lagi di gue ke she before she, C before C, nggak itu ya. Mas Ganang gue sudah banget, jadi maafkan ya kalau lidah gue. Nah terus masalah gini, kita menyediakan ruang aman nggak selama komunikasi sama anak? Jangan-jangan kita sebagai orang tua tidak menjadi ruang aman. Ruang aman tuh gini, kalau bicara masalah seksual, kelihatan mata kita melotot. Atau, tar dulu deh, risih. Nah, anak itu kan menangkap gerak-gerik mimik ekspresinya si orang tua. Jadi, oh ya udah deh kalau bicara seks berarti dianggap jorok atau dianggap kotor karena orang tuaku selalu menghindar. Gitu. Jadi, instead of kita ngindar, kita perlu ngomong apa adanya. Boleh nggak mama atau papa itu cari dulu informasi yang benar ya, konsultasi dulu atau nanya dulu sehingga nanti kamu dapat infonya jelas gitu ya. Karena reda kagok sebentar ya gitu. Mama kayaknya siap, besok lah kita ngobrol ya pagi sambil ini. Nah sambil ngobrol itu bonding dulu activity connection itu, masak bareng misalnya atau nonton TV bareng. Nah jadi pembicaraan seksnya itu jadi kayak numpang ya biar cair. Karena kalau enggak, pertama misalnya kita ngindar, kedua kita ngebohongin nih si anak. Dede lahir dari mana gitu ya. Terus kan banyak yang macam-macam ya bilangnya. Nah itu tuh kita nanti dianggap sumber yang gak kredibel sama si anak. Jadi makanya anak selalu cari info dari luar. Karena kita dianggap gak pernah memberikan clarity, kejelasan, sama gak kredibel. Itu ibuku gak kompeten kok sama bapakku bahas ini. Makanya ibu bapak tuh mesti tahu bahasa prokem anak-anak sekarang. Iya. Beberapa belakangan lu dengar cabe-cabean nggak? Gue kan kalau dengar cabe-cabean itu bukan isu seksual ya. Teman gue yang super judes mulutnya ya cabe 5 gitu ya. Gue pikir tuh itu. Ternyata cabe-cabean adalah gitu kegiatan aktivitas seksualnya anak-anak SMP atau bispak gitu ya. Kita tuh perlu tahu apa sih bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi kalau kita tahu itu anak tuh bisa gini, kok tahu sih ibu gue istilah itu? Oh ini teman. Jadi gitu persepsi otaknya. Iya, ini temannya ibuku nih. Bisa diajak ngomong nih curhat gitu. Betul. Kira-kira begitu. Iya. Jadilah seorang ibu yang mulutnya jauh lebih jorok daripada anaknya. Percaya deh. Pasti dia akan makin asik nih emak gue. Nah, gitu. Dan kita bisa bahas itu dengan ketawa-ketawa kan sebetulnya. Iya. Jadi problemnya ada di kita, kitanya grogi, kitanya riskan, kitanya risih, terus kitanya ngeblok ya. Kalau udah pintu gerbang diblok ya anak kan akan cari pintu gerbang lain. Betul nggak? Gitu. Benar banget. Nah ini banyak sahabat-sahabat kita nih Teh Iva. Ada sahabat juga saya adalah Mas Satrio Dwi Pamungkas. Hai Mas, ini adalah sutradara yang Cinta dan Rahasia zaman dulu ya. Nah ini semuanya yang bergabung yang gabung ini pasti adalah banyak orang tua yang memang gelisah. Seusia kita yang sudah punya anak, remaja pun banyak yang gelisah, begitu ya. Tapi ayo kita bergandengan tangan yuk. Pokoknya selama kita tenang dan kita seperti yang Teh Iva menyampaikan bahwa
Ketawa-ketawa aja ngomongin begini, nggak usah kayak mata saya yang melotot kayak Susana. Apa? Ini Mbak Nggak Kety usah. nanyain bispak tuh apa? Apa? Bisa dipakai Mbak? Iya. Bispak bisa dipakai. Nah, Bisa itu istilah dipakai, bisa anak-anak. diorder. Nah terus Heeh. ini Bu Bunas, hati-hati Mm-mm. nih kalau usia SMP SMA ya, suka gini nih. Kamu sayang nggak sama aku? Rata-rata gitu tuh. Mm-mm. Kalau kamu sayang, buka dulu dong kancingnya. Iya, betul. Ih, misalnya, ih susu kamu gede deh, kurang ke bawah Mm-mm. lagi. Anda kebayang ya? Terus kalau Mm-mm. misalnya anaknya nggak mau, berarti kamu nggak sayang sama aku. Nah itu kita mesti Betul, ngajarin. Kalau betul. sebelum kita misalnya menikah dan kita Mm. disuruh ngirim foto atau video call Iya, ya, iya, terus iya, dikirimin, itu big no-no. Bilang, itu berarti iya. pacar lu nggak sayang. Itu manipulasi. Karena kalau sayang nggak Mm-mm. gitu. Kalau sayang jagain Betul, kamu gitu. betul.